Ya, assalamualaikum, bismillah. Jadi malam ini ya, saya rekam malam. Kita kan belajar tentang kasus trauma toraks lagi ya, kasus bedah toraks kardiovaskular. Nah, pada kasus trauma toraks kali ini kita akan belajar tentang pneumotoraks ya. Nah, ini akan kita lihat apa maksudnya pneumotoraks. Nah, bisa kita lihat kalau definisi sendiri adalah adanya akumulasi udara pada pleural cavity ya. Akumulasi udara pada pleural cavity ya. Maksudnya apa? Bisa kita lihat dulu secara anatomi ya. Ini misalnya paru-paru ya. Ini ada dinding dada ya. Ada dinding dada, kemudian yang kedua ada paru-paru yang normal ya. Ada paru-paru yang normal, di antaranya itu di situ terdapatlah yang pleura yang parietal ya, yang melekat di dinding dada ya. Kemudian yang di dalamnya lagi ada namanya pleura visceral ya. Visceral. Nah, ini yang melekat pada dinding paru ya. Pleura parietal melekat pada dinding dada, pleura visceral melekat pada dinding paru. Nah, di antara dua pleura ini, disitulah ada ruangan kecil ya, yang ini tipis-tipis ya, yang disebut sebagai cavum pleura ya, cavum pleura. Nah, normalnya cavum pleura ini tidak ada hubungan udara antara dinding atmosfer dan pada dinding paru ya, tidak ada udara, artinya tidak ada saluran yang menghubungkan, dia ruangan tertutup. Nah, ketika cavum pleura tersebut mengalami kebocoran ya, adanya hubungan apakah secara atmosfer atau secara hubungan paru. Nah, misalnya nanti kita akan lihat kategorinya, bahwa secara definisi dulu yang harus kita ketahui bahwa kalau semisal untuk pneumotoraks adalah adanya akumulasi udara pada cavum pleura ya, atau antara pleura parietal dan pleura visceral, seperti itu. Itu secara definisi. Nah, kemudian secara berikutnya kategori ya, atau secara klasifikasi yang perlu kita ketahui bahwa ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis di sini yang akan kita bahas tentang jenis-jenis pneumotoraks ya. Ada yang close ya. Ada yang close. Ini close pneumotoraks ya. Ada yang open pneumotoraks ya. Kemudian yang ketiga nanti ada yang tension pneumotoraks. Nah, mungkin kita lihat dulu yang pertama ya, yang close. Artinya close pneumotoraks ya, artinya yang tertutup, pneumotoraks yang tertutup ya. Artinya bahwa pada kasus close pneumotoraks ya, pada gambar yang ini, close pneumotoraks sendiri ya, adanya akumulasi udara tersebut itu berasal daripada paru-paru ya, secara tertutup ya, close. Nah, ini sesuai dengan gambar panah ya, dia secara tertutup ya, karena akumulasi udaranya berasal daripada dinding, berasal dari paru-paru ya, berasal dari paru-paru. Misalnya itu misalnya ketika ada alveolus ya, alveolus itu kantong-kantong udara ya, tempat pertukaran oksigen CO2. Nah, itu misalnya kalau kantong-kantong udara atau alveolus kecil ini pecah, yang melekat di pleura visceral ya, ini pecah. Nah, akumulasi kantong-kantong udara ini pecah, itu nanti akan tertumpuk di sini cavum pleura. Otomatis ada hubungan ya antara cavum pleura tersebut dengan udara atau oksigen yang ada dalam paru-paru. Nah, makanya udara tersebut dari paru-paru tersebut berpindah ke cavum pleura. Nah, itulah kasus namanya close pneumotoraks ya. Misalnya kalau kasus ada kantong alveolus yang pecah. Beda kalau yang kedua adalah open pneumotoraks ya, seperti ini. Nah, seperti kalau open pneumotoraks artinya ada hubungan ya, yang dimana cavum pleura tersebut dengan dunia luar ya, atau dunia atau atmosfer ya, atmosfer. Nah, pada kasus misalnya kasus traumatoraks, misalnya yang terjadi kayak fraktur iga ya, atau fraktur kosta. Nah, misalnya fraktur kosta tersebut sampai merobek daripada pleura yang parietal ya. Nah, itu misalnya merobek, maka udara yang di atmosfer ya dapat berpindah masuk ke cavum pleura, seperti itu. Nah, itu kalau kasus open pneumotoraks. Nah, kemudian yang ketiga, untuk kasus tension sendiri hampir sama dengan pneumotoraks yang open ya, cuma kalau kasus tension udaranya tersebut akan masuk terus ya, udaranya akan masuk terus ya.
udaranya akan masuk terus dari atmosfer tersebut ke cavum pleura, dan lama kelamaan dia akan memberikan efek tekanan pada cavum pleura tersebut ini. Yang awalnya begini dia akan bisa jadi tambah besar ya, tambah besar, dan bisa menyebabkan kolapsnya organ-organ daripada cavum thoracalis ini, seperti misalnya bisa menyebabkan kolaps daripada paru atelektasis atau kolaps daripada organ-organ mediastinum. Nah, di sini kan ada misalnya bronkus ya, ada misalnya atrakea ya, ada aorta, kemudian jantung juga ya. Nah, itu menyebabkan penekanan pada ini. Dan yang paling bahaya kalau sudah menyebabkan penekanan pada bagian kardiovaskular ya, karena dia sudah menyebabkan bisa mengganggu daripada fungsi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh, dan bisa menyebabkan kematian dalam waktu cepat ya, Makanya pada kasus tension sendiri dia merupakan salah satu kasus emergensi ya, makanya harus dihentikan atau ditangani segera, karena dia bisa menyebabkan jantung normalnya memompa darah ke seluruh tubuh dapat tiba-tiba berhenti karena efek tekanan yang diterimanya dari dari cavum pleura tersebut, tension pneumothoraks tersebut. Nah, kemudian apa gejala yang bisa kita lihat? Nah, dalam menegakkan diagnostik dari pneumothoraks sendiri, bahwa kita menggunakan prinsip ya, subjeknya apa ya, simptomnya, kemudian apa objektif kriterianya, baik dari pemeriksaan fisik ya maupun pemeriksaan laboratorium ya. Kemudian asesmennya apa ya, kita asesmen atau diagnostik, dan planningnya. Nah, kita lihat dulu. Untuk pneumothoraks, pasien akan ada simptom ya, atau gejalanya itu akan adanya nyeri dada ya, Kemudian yang kedua sesak ya, sesak nafas, kemudian berikutnya sampai takikardi atau nafasnya denyut jantung juga diikuti dengan cepat. Nah, ini gejala yang bisa muncul pada kasus pneumothoraks ya. Kemudian yang kedua pada pemeriksaan fisik. Nah, kalau pemeriksaan fisik toraks sendiri kan bisa kita ingat ya, ada inspeksi, palpasi ya, perkusi, auskultasi. Nah, kalau inspeksi sendiri bisa kita lihat yang pertama dinding dadanya ya, jangan sampai tidak simetris, misal ada bagian dinding dada ada salah satu paru yang tertinggal ya. Tapi yang khas kita bisa lihat kan adanya distensi vena jugular ya. Ini gejala yang pertama. Veins are distended ya, artinya distensi vena jugular dari inspeksi. Kemudian yang kedua dari bisa kita lihat juga ya dari bagian trakea ya, bisa mengalami deviasi daripada trakea ya, deviasi trakea bisa kita lihat ya, apakah ada deviasi dari palpasi, nanti misal dari palpasi atau nanti juga di foto toraks juga kentara. Nah, kemudian bisa juga perkusi. Kalau perkusi sendiri kita akan temukan bahwa kalau semisal untuk paru-paru normal kita perkusi itu akan ditemukan kan sonor ya, karena isinya memang udara. Nah, kalau pada kasus pneumothoraks dia bisa menjadi hipersonor ya, karena lebih nyaring hipersonor karena udaranya lebih banyak ya, hipersonor. Kemudian berikutnya kalau auskultasi pada bagian paru-paru yang yang sakit ini, paru-paru yang misalnya ini yang tension ya. Nah, normalnya kan kita bisa auskultasi. Nah, di sini kita akan dengarkan suara, kalau suara paranormal kan didengar dengan bronkofesikular atau vesikular ya. Nah, pada paru yang mengalami atau dinding dada atau salah satu bagian paru yang mengalami pneumothoraks ya, baik pada kasus open, close atau tension. Nah, paru-paru tersebut itu karena fungsinya terganggu, otomatis pada saat dilakukan auskultasi bisa jadi suara nafasnya itu bisa menjauh atau bahkan sampai absen atau menghilang ya. Artinya sudah tidak ada suara nafas. Kita bandingkan antara paru-paru kiri sama paru-paru kanan, kok suara nafas yang salah satu paru itu kok nggak ada ya. Nah, kalau sini bagus aja, berarti kalau sini nggak ada berarti ada masalah di paru-parunya. Bisa terjadi kalau misal yang kita dengar sampai nggak ada, artinya fungsinya nggak ada, bisa terjadi ya suara jantungnya menjauh. Jadi itu yang bisa dilakukan pemeriksaan fisik ya, seperti distensi vena jugular ya, deviasi trakea ya, kita perkusi di hipersonor ya, kita auskultasi, nggak ada suara nafas pada bagian paru yang patologis. Itu untuk pemeriksaan fisik. Kemudian untuk pemeriksaan lab sendiri ya, yang khas itu kita lakukan ini ya, chest X-ray ya, chest X-ray atau fototoraks. Nah, bagaimana kalau fototoraks kita lihat? Nah, ini misal, nah ini
bagaimana khasnya kalau kasus fototoraks. Nah, ini contoh kasus right pneumotoraks ya. Right pneumotoraks artinya pneumotoraksnya terjadi pada salah satu sisi, yaitu sisi yang ini ya, sisi kanan pneumotoraks. Oke. Nah, khasnya yang bisa kita lihat karena memang dia paru-paru kan normalnya memang dia lusen ya. Lusen itu kan putih ya. Ini paru-paru normal ya. Ini yang normal, ini yang sakit ya, atau yang tension. Nah, kalau misalnya kalau bisa kita lakukan perbandingan dengan udara atmosfer. Nah, kalau udara atmosfer bisa kita lihat hitamnya seperti ini ya. Ini hitamnya. Nah, kalau kasus pneumotoraks hitamnya sama ya. Hitamnya sama ya. Nah, hitam yang di atmosfer ini kan udara luar ya. Betul-betul udara murni. Ini bisa kita lihat nih sama ya. Berbeda halnya dengan kalau paru-paru yang normal itu udara hitamnya atau lusennya di atmosfer itu berbeda ya dengan lusennya pada paru-paru normal ya. Kalau sini agak ya masih ada corakan-corakan seperti itu ya. Nah, kemudian yang itu bisa kita lihat artinya kalau yang kanan yang mengalami hiperlusen ya, radiolusen ya, karena udaranya terperangkap seperti itu. Kemudian bisa kita lihat juga ada yang namanya ya relevant investigation ya, just X-ray. Kemudian ada tadi bisa kita lihat juga ini ya, mediastinal structure away from the site of the pathology. Artinya organ-organ mediastinum tersebut bisa menjauh ya. Seperti menjauh, ini kan ada organ-organ mediastinum sini ya. Seperti untuk saluran nafas kan bronkos ya, kemudian aorta thoracalis ya, seperti itu, atau bahkan jantung, jantung. Nah, itu akan tertekan akibat daripada kasus yang pneumotoraks tersebut. Yang kemudian yang kedua bisa kita namakan ini, ada yang namanya garis ini air shadow lateral ya, adanya bayangan udara ya, air shadow lateral pada lung parenkim yang sakit seperti itu. Ini ada bayangan udara seperti itu. Kemudian berikutnya bisa juga kita lihat pada kasus CT scan ya. Kalau kasus CT scan sendiri ini dia CT scan. Nah, ini kan jelas ya, ini untuk paru-paru yang sehat ya, yang paru-paru yang sehat. Nah, pada sisi yang berlawanan ya, paru-parunya dia kolaps sebatas ini, dan yang ini diambil alih kafum pleuranya terisi udara nih. Yang hitam ya sama dengan udara di atmosfer. Sini juga gitu. Ini paru-paru yang yang sehat ya, ini paru-paru yang sakit. Nah, ini kan udara yang mendesak ya organ-organ di dalam. Ini kalau CT scan ya, warna hitamnya sama dengan hitam atmosfer. Nah, kemudian berikutnya kita lihat treatmentnya ya, atau planningnya kita apakan ya. Nah, pertama untuk kasus open pneumotoraks sendiri ya, artinya open pneumotoraks artinya pneumotoraksnya yang open ya, bisa misalnya kayak kasus fraktur iga ya. Nah, itu pertama kita tangani, itu jangan sampai udara terus masuk ke kafum pleura ya, masuk terus udaranya. Kemudian yang kedua kita bantu dengan suportif daripada drainase ya, kayak misalnya WSD ya, water seal drainase ya, itu dia kayak katup satu arah ya. Nah, kemudian untuk kasus close dan tension ya, untuk misalnya kalau kasusnya minimal ya, bisa kita lakukan simple aspirasi ya, jadi udaranya disedot keluar. Nah, bisa juga dibantu dengan torakostomi atau bisa juga kayak WSD ya, seperti itu. Jadi udaranya bisa keluar tapi tidak bisa masuk lagi, seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan, tangani ya, bisa ditangani. Jadi bagaimana caranya udara di kafum pleura tersebut hilang ya, bisa dilakukan simple aspirasi ya, simple aspirasi. Bisa juga WSD ya, water cell drainage torakostomi ya, torakostomi. Seperti itu. Demikian ya yang bisa kita pelajari ya tentang kasus pneumotoraks. Sangat ringkas mungkin dan semoga bisa bermanfaat ya. Silakan di like, comment, dan subscribe untuk channel ini ya, semoga bisa membantu untuk teman-teman sejawat sekalian, bahwa untuk kita akan belajar untuk continue untuk
konten-konten seperti ini. Demikian saya sampaikan, semoga menjadi amal jariah buat kita semua ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.